Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai kelengkungan dan komponen percepatan. Sebagai pendahuluan, kita akan mengenal suatu bilangan yang disebut dengan kelengkungan atau curvature, yang mengukur seberapa tajam sebuah garis kelengkungan di suatu titik. Sebuah garis lurus seharusnya memiliki kelengkungan 0, dan sebuah kurva yang berbelok tajam seharusnya memiliki kelengkungan yang besar. Misalkan, RT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK menyatakan posisi benda pada waktu T atau merupakan vektor posisi. Kita akan mengasumsikan bahwa R aksen T kontinu dan R aksen T tidak pernah sama terhadap vektor 0. Syarat terakhir ini menjamin bahwa panjang busur terakumulasi ST bertambah besar ketika T bertambah besar. Dalam ukuran kelengkungan, kita akan melibatkan beberapa cepat vektor singgung berubah. Daripada kita bekerja dengan vektor singgung R aksen T, mari kita kerjakan dengan vektor singgung satuan TT. Di mana untuk formula dari TT sendiri itu yaitu TT sama dengan R aksen T dibagi dengan norm R aksen T, atau juga bisa ditulis dengan VT dibagi dengan norm VT atau kecepatan dibagi dengan laju. Selanjutnya kita tinjau laju perubahan dalam vektor singgung satuan. Pada gambar ini kita bisa lihat ada dua gambar. Yang pertama untuk vektor A, B, dan yang kedua vektor C dan D. Dalam pembahasan gambar ini mengilustrasikan tentang konsep untuk kurva yang diberikan. Ketika benda bergerak mulai dari titik A ke B, dalam waktu delta T, vektor singgung satuan berubah sangat kecil. Dalam perkataan lain, besaran T ditambah delta T dikurang T adalah kecil. Sebaliknya, jika kita lihat pada gambar yang kedua, yang di sebelah kanan, ketika benda mulai bergerak dari titik C ke D, juga dalam waktu delta T, besaran T ditambah delta T dikurang T adalah besar. Karena kita lihat untuk A ke B, lengkungannya itu sangat kecil dan bahkan hampir tidak terlihat lengkungannya. Tetapi terdapat lengkungan di dalamnya. Berbeda dengan C ke D, di mana lengkungannya sangat terlihat dan tajam, sehingga lengkungan dari A ke B lebih kecil daripada lengkungan dari C ke D. Karenanya definisi kita tentang kelengkungan atau yang biasa disebut dengan kappa adalah besar laju perubahan vektor singgung satuan terhadap panjang busur S, yaitu kappa sama dengan norm dTds. Selanjutnya mengenai rumus kelengkungan atau rumus kappa. Definisi kelengkungan yang diberikan sebelumnya tidak membantu kita untuk menghitung secara aktual kelengkungan atau kurva tertentu. Karena melihat dalam pembahasan gerak kurva linear bahwa laju benda dapat diekspresikan sebagai laju sama dengan norm Vt atau sama dengan ds dt. Karena S bertambah besar ketika T bertambah besar, kita dapat menerapkan teorema fungsi inverse untuk menyimpulkan bahwa balikan dari ST ada, dan dt ds sama dengan 1 per ds dt sama dengan 1 per norm Vt atau 1 per laju. Sehingga kappa atau kelengkungan dapat kita tuliskan menjadi kappa sama dengan norm dt besar ds sama dengan norm dt besar dt ds sama dengan mutlak dt ds norm dt besar dt sama dengan 1 per norm Vt dikali dengan T aksen T. Norm T aksen T sama dengan norm T aksen T dibagi dengan norm R aksen T atau norm Vt. Ada juga teorema, yaitu
tentang meninjau kurva dengan persamaan vektor RT sama dengan FTI ditambah GTJ, yakni dengan persamaan parameter X sama dengan FT dan Y sama dengan GT. Maka kappa itu akan menjadi mutlak X aksen Y double aksen dikurang Y aksen X double aksen dibagi dengan X aksen dipangkatkan 2 ditambah Y aksen dipangkatkan 2 dipangkatkan 3/2. Khususnya jika kurva merupakan grafik Y sama dengan GX, maka kappa sama dengan mutlak Y double aksen dibagi dengan 1 ditambah Y aksen dipangkatkan 2 dipangkatkan 3/2. Untuk aksennya menunjukkan diferensiasi terhadap T dalam rumus pertama dan terhadap X pada rumus kedua. Untuk contoh yang pertama, carilah VAT atau carilah percepatan vektor singgung satuan dan kappa atau kelengkungan untuk RT sama dengan TI ditambah T kuadrat J, untuk T lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2, dan T sama dengan 1. Yang pertama kita akan mencari untuk RT-nya. Untuk RT-nya dalam bentuk vektor yaitu T, T kuadrat. Seperti pada vektor posisi, yaitu TI ditambah T kuadrat J. Maka vektor dalam bentuk titiknya yaitu T, T kuadrat. Untuk kecepatan atau VT, yaitu sama dengan turunan dari R terhadap T untuk T dan T kuadrat. Jadi turunan dari T yaitu 1 dan turunan dari T kuadrat yaitu 2T. Saya membuat dalam bentuk vektor titik saja agar supaya lebih gampang. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui T sama dengan 1, maka V1 sama dengan 1,2. Itu adalah kecepatan. Selanjutnya kita akan mencari percepatan atau AT sama dengan V aksen T atau juga R double aksen T sama dengan 0,2 karena turunan dari 1 dan turunan dari 2T, yaitu turunan dari 1 sama dengan 0 dan turunan dari 2T sama dengan 2. Karena T kita sudah mengetahui sama dengan 1, maka kita dapatkan A1 sama dengan 0,2 untuk percepatan. Selanjutnya kita akan mencari vektor singgung satuan atau TT sama dengan 1 per akar 1 tambah 4T kuadrat, 2T per 1 per akar 1 ditambah 4T kuadrat. Dari mana saya dapatkan ini? Dari rumus TT, yaitu R aksen T dibagi dengan norm R aksen T atau VT per norm VT. Untuk komponen yang pertama, 1 dibagi dengan norm VT yaitu akar 1 tambah 4T kuadrat. Untuk komponen yang kedua yaitu 2T dibagi dengan norm VT yaitu akar 1 tambah 4T kuadrat. Jika kita substitusikan T sama dengan 1, maka kita dapatkan vektor T1 sama dengan 1 per akar 5, 2 per akar 5. Dan untuk turunan pertama dari TT yaitu T aksen T sama dengan 4T negatif 4T per 1 ditambah 4T kuadrat dipangkatkan 3/2, 2 per 1 tambah 4T kuadrat dipangkatkan 3/2, yaitu turunan dari 1 per akar 1 tambah 4T kuadrat dan turunan dari 2T per akar 1 tambah 4T kuadrat. Jika kita substitusikan 1 dalam T aksen T, maka akan dapatkan T aksen 1 sama dengan negatif 4 per 5 pangkat 3/2 dan 2 per 5 pangkat 3/2. Selanjutnya kita akan mencari T aksen 1 dan norm T aksen 1 dan norm V1.
kita hitung untuk norm T aksen 1 kita dapatkan 2/5. Sedangkan untuk norm V1 yaitu akar 5. Untuk perhitungan normnya sama, yaitu diakarkan dan setiap komponennya dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan kappa yaitu sama dengan norm T aksen T per norm VT sama dengan norm T aksen 1 per norm V1 atau sama dengan 1 per norm V1 dikali norm T aksen 1 sama dengan 1 per akar 5 dikali 2/5 sama dengan 2 per 5 akar 5 sama dengan 2 akar 5 per 25. Sehingga kita dapatkan kelengkungan yaitu 2 akar 5 per 25. Untuk grafiknya seperti yang digambar ini. Untuk contoh yang kedua yaitu carilah vektor singgung satuan TT dan kelengkungan kappa di RT sama dengan 1/3 T pangkat 3I ditambah 1/2 T pangkat 2J dengan T sama dengan 1 untuk perhitungan kelengkungan gunakan teorema. Untuk jawabannya, kita akan mencari yang pertama tentunya yaitu turunan pertama dari RT, yaitu R aksen T sama dengan T kuadrat I ditambah TJ. Sedangkan untuk norm dari R aksen T atau kecepatan, yaitu sama dengan T akar T kuadrat tambah 1. Ini saya sudah faktorkan sehingga mendapat T akar T kuadrat ditambah 1 untuk memudahkan cara perhitungan. Selanjutnya yang kedua kita akan mencari vektor singgung satuan yaitu TT sama dengan R aksen T per norm R aksen T atau VT per norm VT sama dengan T per akar T kuadrat tambah 1I ditambah 1 per akar T kuadrat tambah 1J. Untuk T sama dengan 1 kita dapatkan T1 sama dengan 1 per akar 2I ditambah 1 per akar 2J. Selanjutnya karena di sini diperintahkan untuk menggunakan teorema, maka kita harus mencari X aksen, X double aksen, Y aksen, dan Y double aksen. Untuk X aksen yaitu T kuadrat, dan untuk X double aksen yaitu 2T. Untuk Y aksen sama dengan T, dan Y double aksen sama dengan 1. Maka kappa dari T yaitu mutlak X aksen Y double aksen dikurang Y aksen X double aksen dibahagi dengan X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2 dipangkatkan 3/2 sama dengan T kuadrat per T pangkat 3 dikali dengan T kuadrat tambah 1 dipangkatkan 3/2 sama dengan 1 per T dikali T kuadrat ditambah 1 pangkat 3/2. Kita substitusikan T sama dengan 1 yaitu kappa 1 sama dengan 1 per 1 dikali 2 dipangkatkan 3/2 sama dengan 1/2 akar 2.